Malaikat orang Pak. Kristen, Ah, kami berdoa. Pak, dengar Kami dulu kok bersyukur, Bapak curhat kami sih. mohon Jangan ampun curhat dulu kepada Pak, ini Yesus. ending. Pak, sebuah kisah Pak, sebuah drama diceritakan. Ini endingnya nih Pak, udah mau end, udah mau tamat. Ya, oke. Kemudian Lanjut. datang malaikat Pak. Oke, datang malaikat yang nampak malaikat di langit memberinya kekuatan. Tuhan diberi kekuatan oleh malaikat, kan parah ini Pak. Muncul malaikat, Yesus diberi kekuatan. Yesus semakin ketakutan. Titik peluhnya seperti tetesan darah Pak mengucur deras. Bayangkan Pak, saking takutnya melihat malaikat. Loh ini kan Tuhan Pak, kenapa takut melihat ciptaannya? Malaikat ini kan ciptaannya, kok Tuhan takut sama ciptaannya? Piye toh Pak, piye toh Pak, piye toh Pak. Ya. Yang dibilang takut, setelah itu, Yesus takut sama Tuhan siapa? Yesus takut melihat malaikat. Malaikat ini kan yang takut, ciptaan. yang di ayat yang mana yang mengatakan bahwa Yesus Baca takut baik-baik melihat? Pak. Yesus semakin ketakutan. Baca baik-baik di Bibelmu itu di Lukas. Ketika nampak malaikat, Yesus semakin ketakutan. Iya. Ketakutan melihat malaikat, Pak. Loh, gini-gini kalau Bapak pakai akal, Tuhan kok ketakutan sama ciptaannya? Piye toh? Apa Tuhan ini kurang sehat? Yesus bukan Kemudian, takut terhadap malaikat itu, Mbak. Salah pemahaman. baca. Kalau menjelaskan ayat di dalam Alkitab, mari saya menjelaskan, Mbak. Kalau Mbak Terus Yesus takut. Terus Yesus takut sama siapa? Takut sama siapa Yesus? Yesus ini kan Tuhan, Pak. Kenapa? Ngapain dia pakai takut segala? Dia takut loh. Ketika ada malaikat dia takut sampai keringatnya, Pak. Keringatnya itu bertetesan seperti tetesan darah. Bukan Tahu takut kan kalau malaikat, tetesan Mbak. darah itu besar, Pak. Dia ingin mati rasanya Yesus, Pak. Ingin mati. Karena waktu Yesus tahu bahwa waktunya sudah dekat. Kalau dia tahu Pak, kenapa dia ketakutan, harus ya udahlah, aku silakan kau tangkap aku, nggak usah pakai diuber-uber Pak, nggak usah pakai dikejar-kejar, nggak usah pakai dia berdoa, nggak usah pakai dia ketakutan. Artinya dia pasrah memohon kepada Tuhannya, ya Tuhanku, ya Bapakku, sekiranya cawan ini bisa lalu di hadapanku. Dia memohon supaya penyaliban ini jangan terjadi, tetapi bukan kehendakku yang jadi ya Tuhan, tetap melainkan kehendakmu yang jadi. Hanya Allah yang Maha Kuasa. Itu dia pasrah, berserah diri. Oke, saya bisa jawab, Mbak. Saya bisa jawab, Mbak. Dikit lagi, belum lagi, sampai selesai loh. Nah, ketika itu selesai Pak ya, setelah diberi kekuatan oleh malaikat, berdirilah Yesus mengajak muridnya. Udah selesai. Datanglah si Yudas ini Pak, si pengkhianat ini datang. Kemudian si pengkhianat ini, kenapa? Pertanyaannya dulu yang katanya ketakutan itu, Mbak. Pak. Ya, dikit. Pertanyaannya, kenapa kenapa Yudas tidak mengenali gurunya? Padahal yang di depannya ini gurunya. Kenapa Yudas tidak mengenali Yesus? Yesus berkata, siapa yang kau cari? Mereka menjawab, saya mencari Yesus dari Nazaret. Kata Yesus, akulah dia. Mereka mundur ke belakang lalu jatuh ke tanah. Kenapa pakai jatuh segala ini Pak? Padahal yang di depannya Yudas. Dan mereka membawa lampu ya, sehingga nampak muka Yesus. Jatuh ke bawah. Kemudian Yesus bertanya lagi, siapa yang kau cari? Dia bilang lagi si tentara Romawi ini, Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret. Apa kata lagi Yesus? Sudah ku bilang akulah dia. Poin pertama, Yesus terdesak, tak bisa kemana-mana lagi. Kedua, Yesus berdoa, memohon supaya penyaliban bisa lalu. Ketiga, malaikat memberinya kekuatan. Keempat, Yudas tidak mengenali Yesus. Silakan. Oke, saya jawab. Tapi nanti jangan masuk lagi, Mbak ya. Nggak boleh kalau masuk. Siapa yang mau masuk silakan. Oke, soalnya maksudnya kan nanti saya jelaskan, Mbak. Nyerocos masuk lagi. Pakai data ya, yang kau jelaskan ingat ya, yang kau jelaskan pakai data. Semua yang saya sampaikan barusan berdata, berdalil. Iya. Kalau kamu cuma ngerocos, saya tidak terima. Pakai data. Saya berdasarkan data yang apa yang Mbak sampaikan. Tapi saya meluruskan pemahaman Mbak. Ya. Jadi Yesus berdoa. Yesus ketakutan seperti apa yang Mbak sampaikan. Karena di dalam diri Yesus ada tubuh manusianya. Karena Yesus tahu bahwa waktunya sudah dekat. Yang kedua, yang tadi Mbak katakan bahwa Yudas tidak mengenali Yesus. Bukan Yudas tidak mengenali Yesus.
Tetapi Yudas dengan para pasukan itu yang tidak mengenal Yesus. Dan Yudas sudah sampaikan ke pasukan-pasukan yang mau menangkap Yesus bahwa ketika siapa yang saya cium, itulah dia. Datanya mana? Tidak ada ciuman di situ. Yudas tidak mengenali murid gurunya. Tidak ada ciuman di situ, Pak. Nggak ada kiss Yudas, nggak ada. Ini Yohanes mengisahkan, tidak diceritakan kiss Yudas. Baca lagi. Mau nipu-nipu lagi, nggak ada. Nggak ada di situ. Ya, Mbak. Nanti kalau memang Mbak mau belajar, mau tahu sejarah tentang itu, baca dari Matius sampai kisah para rasul. Itu kisah tentang Yesus itu ada di 4 Injil itu. Jadi di sini saya mau katakan bahwa Yesus bukan takut kepada malaikat itu. Tetapi Yesus tahu bahwa waktunya sudah dekat. Di dalam tubuhnya sebagai manusia. Jangan, saya tidak suka asumsi, Pak. Jangan asumsi sama saya. Ini bukan paling asumsi. benci. Ini saya kasih data. Ya kan yang Mbak Paling sampaikan benci itu kalau asumsi. Anda cuma jual congor. Mbak mengatakan bahwa itu asumsi. Yang saya sampaikan ini asumsi. Berarti Mbak Karena juga nggak ada berasumsi. data. Nggak ada Berarti Mbak data, juga Pak. berasumsi. Ayo tunjuk data. Nih, Pak. Nih. Host, Ya, tolong itu bahas. justru data itu yang saya sampaikan ini. Nggak ada data yang Anda sampaikan, nggak ada. Di sini, Pak, di sini kronologinya nggak ada ciuman Yudas ya, nggak ada di sini. Beda ceritanya di sini, versi Yohanes beda. Di sini Lukas berkata ya, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan. Ingat ya, memberi kekuatan kepadanya. Malaikat memberi kekuatan kepada Tuhanmu ya. Ini kan kacau, lucu, amburadul. Tuhan kok diberi kekuatan. Aneh ya, kalau Anda pakai akal ya, Anda pasti sehat ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Tuhan kok diberi kekuatan oleh ciptaannya? Aneh. Ia sangat ketakutan. Anda berkata Yesus tidak ketakutan. Ia sangat ketakutan. Tuhan kok ketakutan sama ciptaannya? Aneh. Dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Yesus semakin bersungguh-sungguh berdoa, Pak. Iya, betul. Iya. Peluh ini Pak, keringat. Pak, peluhnya menjadi. Pak, jangan nangis. Ini data, Pak. Pak, diam dulu lah. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saking takutnya Tuhanmu ini, Pak, kepada ciptaannya. Peluhnya atau keringatnya ini menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi kami tuh nggak nipu, Pak. Kami tahu isi-isi Bibelmu. Nggak bisa kau nipu-nipu. Kami tahu. Iya, saya tidak nipu kok, Mbak. Yang nipu. Tadi Anda bilang mana Yesus ketakutan? Ini dia ketakutan. Ada keuntungan apa kalau saya mau menipu? Kan saya tidak. Ya, saya karena tidak, Anda ingin mengkristenkan orang. Keuntungannya itu Anda ingin nipu-nipu. Tapi di sini saya tunjukkan ya. Kecuali di sini saya memakai ayat Alkitab saya untuk mengajak Mbak untuk mengikuti apa yang saya imani. Tadi kan Bapak bilang Yesus tidak ketakutan. Anda menipu juga. Karena di sini saya bukan memakai ayat Alkitab untuk mengajak Mbak ikut apa Anda yang menipu saya. bahwa Yesus tidak ketakutan. Ternyata ada datanya. Yesus ketakutan, Pak. Ditipu siapa di sini, Mbak? Anda mengatakan Yesus tidak ketakutan. Anda menipu. Anda mengatakan Yesus tidak ketakutan, padahal ketakutan. Ia sangat yang ketakutan. Salahnya di Mbak. Dan peluhnya, Pak, ini. Seperti Pak, itu. ini kenapa nih? Iya. Ini kan pertanyaannya pertama. Kenapa Tuhan diberi kekuatan? Jawab. Ya. Karena ketika Yesus mau disalibkan, yang disalibkan adalah tubuh manusianya. Kenapa dia ketakutan, Pak? Tuhan kok ketakutan? Piye toh, Pak? Tubuh manusia di dalam diri Yesus itu ada roh Tuhan itu, roh Allah itu sendiri, dan ada tubuh jiwa. Yang masih tubuh dan jiwanya, masih ada Tuhannya, Pak. Masih ada ketuhanan Yesus, Pak. Pak, ingat. Konsep Yesus, Pak, itu 100% manusia, 100% ilahi. Kalau betul konsepnya itu, ngapain kalau ada ilahinya, ngapain ilahi takut kepada ciptaannya, kepada malaikat?
Makanya saya tadi saya buka pemahaman bahwa tujuan Yesus Pak, datang untuk proses penyalipan itu. enggak, bukan ke situ, enggak ke situ. Kecuali Pak, keilahiannya keluar dulu ngopi, keluar ke mana, ke jalan-jalan Tidak. keilahiannya, sehingga Tubuh kemanusiaannya yang harus takut. digantung di kayu salib supaya Jangan dulu ke salib, Pak. Ini Iya. kita bahas dulu ini kenapa Tuhanmu di salib takut itu kepada kan malaikat. prosesnya dari sini yang baca ini. Kalau, Jadi tidak Pak, bisa, makanya ingat, Pak, ayat Alkitab itu tidak bisa dicomot satu-satu, Mbak. tidak ada yang satu-satu. Ini Iya. saya rangkaikan ini. Seorang proses malaikat, penyalipan kan maka berproses seorang dari malaikat, batu Pak, itu dengar ini dulu kan. lah, Pak. Jangan kau cuma iman. Ini akalmu di sini Tidak. fungsikan ya. Bukan masalah Ketika itu. malaikat, Pak, ketika malaikat nampak di langit, Ya. dia langit Ya. malaikat ya. Yesus Ya. ketakutan. Ketika dia ketakutan, keilahiannya kemana? Kan konsep Yesus ini 100% manusia, 100% ilahi. Ya kan 200% ini di dalam diri Yesus ini manusia sekaligus ilahi. Kalau dia takut, keilahiannya mana? Keluar dulu ngopi, ke pasar atau tidur, kemana keilahiannya? Keilahiannya masih ada, Mbak. Ya kenapa dia penakut keilahian? Ilahi kok takut? Toh ini kan ciptaannya ini malaikat. Kok takut sama ciptaannya? Sampai titik darah peluhnya, peluh itu keringat Pak ya. Ya. Sampai peluhnya itu seperti titik darah, wish, bertetesan ke tanah. Ya. Lalu ia semakin berdoa kan dia semakin berdoa. Ia sangat Ya. takut dan makin bersungguh-sungguh berdoa Pak. Betul. Ini kok Tuhan ini kenapa penakut benar Ya. dia? Mana ilahinya Pak? Dia jalan-jalan, ngopi Tetapi atau Yesus tidur? bangkit. Yesus bangkit dari orang mati. Ilahinya mana? Iya. Kenapa dia takut Kan sama Yesus malaikat? Oke. Iya sangat Oke. ini sangat. Pakai Iya. lagi kata ini Pak, ini iya sangat. Pakai kata Iya. sangat lagi. Iya sangat. Berarti Iya. kubayangkan ya Yesus sampai Itu hanya gemeteran ini. ketakutan. Lebih dahsyat lagi kebangkitannya, Mbak. Lah, Itu jangan cuma dulu ketakutan. kebangkitan. Itu Belum cuma selesai keringat. ini. Jangan Lebih lari hebat lagi kebangkitan ketika dia ini bangkit, dulu. Mbak. Pak, Terus? tidak ada kebangkitan kalau tidak melalui ini. Ini dulu kita bahas. Iya sangat Iya. sangat pakai sangat. Harusnya Lebih dahsyat penulis yang mana, ini. Mbak? Harusnya ini lebih nggak usah dahsyat pakai. yang ketakutan dan cuman keringat atau lebih dahsyat Pertanyaannya kebangkitan ketika itu? Tuhan Bangkit dari orang mati. Yang lebih ketika dahsyat yang Tuhan mana, Pak, Mbak? ketika Tuhanmu ketakutan, cangkul kemana sawah, ilahinya? Kita pacul Kemana sawah, ilahinya? cangkul traktor sawah saja. Kemana keringat, Mbak. ilahinya, Pak? Tetapi yang bangkit itu hal yang luar biasa dari seorang Yesus Pak Kristus. jangan ke situ dulu. Kita belum kelar di sini. Tuhanmu di sini Hubungannya sama. ketakutan. Kemana Keilahian, ilahinya? Apa lagi kekuasaannya ngopi? sama, Pak. Aduh, Pak, jawab dulu. Kemana ilahinya ketika Yesus ketakutan? Ilahinya kemana? Ada, masih Ya sama-sama. mana Tuhan kok ketakutan sama ciptaannya? Kalau ada ilahinya di dalam tubuh Yesus ada ilahinya, ngapain pakai takut kepada malaikat Pak? Kalau ada Iya. ilahinya Yesus, kenapa? Yang ketakutan adalah tubuh jasmaninya. Ya ilahinya mana? Yesus ini kan manusia sekaligus ilahi. Iya. Yang mana ilahinya? Mana? Sama konsepnya seperti yang ada teman-teman lain pertanyakan, Tuhan kok makan? Ya di mana ilahinya ini? Tuhan kok Harusnya Pak, harusnya Itu, kalau jadi pakai harus akal membedakan sehatmu antara Pak. manusianya Kalau dengan pakai keilahiannya. Pak, kalau kau pakai akal sehat, mana mungkin Tuhan takut sama ciptaannya? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan. Tuhanmu diberi kekuatan oleh malaikat. Kenapa Tuhanmu ini? Kenapa Tuhanmu ini? Apa Tuhan kok aneh Tuhanmu ini diberi kekuatan sama ciptaannya? Aneh juga Tuhanmu ini. Gak masuk akal Tuhanmu ini loh. Malaikat memberinya kekuatan. Piye toh Tuhanmu nih? Ya, malaikat nampak untuk memberinya kekuatan. Ia sangat ketakutan. Udah diberi ketakutan pula. Pakai kata sangat pula. Pakai akalmu, Pak. Beriman itu akal diikutkan. Itu sudah saya sampaikan tadi. Ya. Pertanyaan saya, Pak, kenapa malaikat memberinya kekuatan? Padahal dia Tuhan. Ada ilahinya. Yesus manusia sekaligus Tuhan. Kenapa malaikat yang memberi kekuatan? Kenapa ciptaan yang memberi kekuatan? Itu tadi Pak, sudah saya ini jawab. Apa kau Saya sudah jawab? tadi, Mbak. Yang ketakutan itu adalah jasmani, tubuh jasmaninya Yesus itu. Terus ilahinya mana? Tidur atau keluar dulu ngopi? Kemana ilahinya? Ingat, konsep Tuhanmu itu 100% manusia, 100% ilahi. Ya. Itu konsep Tuhanmu. Makanya kau menuhankan Yesus karena dia Mbak. manusia Nah, sudah, sekaligus stop, ilahi. saya mau jawab, Mana Mbak. ilahinya? Saya mau jawab. Mana? Oke, stop. Jawab. Saya mau jawab. Silakan. Oke.
keilahian Tuhan, kekuasaan Tuhan Yesus itu, kalau mau dipakai, digunakan oleh Yesus pada saat itu, berarti proses penebusan tidak akan terjadi. Iya. Mana datanya itu? Dan Mana ayo tunjuk manusia data? tidak diselamatkan. Dari tadi aku kasih data-data loh. Kamu ini Iya. cuma asumsi, ngerocos, gak ada data-data ya. Jadi udah ya. Imanmu itu asumsi tidak bagaimana? berdasarkan data-data di Bible. Imanmu Iya. itu iman asumsi. Kau sendiri yang berpikir sesuai dengan keinginanmu tanpa ada Tidak. landasan dasar. Kalau kau pakai otak, kalau kau Oke, pakai otak, sudah, kau berpikir, sudah, oke. kau berpikir, Oke, Mbak. bagaimana saya mungkin? bisa gunakan satu. Bagaimana? Kita pakai ayat kebangkitannya Yesus untuk kita bahas, bisa tidak? Belum mati di sini. Kenapa Iya, kok kebangkitan? oke lah. Belum Maksudnya mati. Iya. Kita dulu, Jadi, Pak, Mbak, selesaikan jangan dulu hanya di gunakan sini, baru kita bahas satu ayat di situ. kebangkitan. Itu sudah Kalau saya jawab kebangkitan lagi, kau pasti nangis lagi. Sebentar kalau masuk kebangkitan, kau nangis lagi. Percaya kau akan Tidak, nangis. di sini tidak ada yang Ini menangis. dulu. Ini dulu. Iya. Kenapa Tuhanmu diberi kekuatan oleh malaikat? Malaikat ini kan ciptaan Tuhanmu nih. Terus kenapa Malaikat Tuhanmu memberikan ketakutan? kekuatan untuk tubuh jasmaninya Yesus. Tuhanmu 100% manusia, 100% ilahi. Makanya kau menuhankan Yesus karena dia manusia sekaligus ilahi. Iya, karena tubuh jasmaninya mau disalibkan. Mana ilahinya? Keluar dulu ngopi. On off. Iya. Kadang ada, kadang nggak ada. Seperti Masih saklar. ada. On off, Di atas on kayu off, salib. on off. Di atas kayu salib sendiri Yesus masih berkuasa, masih berkata-kata. abang, ketika Yesus ketakutan sampai berkeringat begini, berkeringat darah ini ya. Sudah Di saya mana ilahinya? sampaikan. Keringat Ilahinya di itu mana? keluar dari tubuh Yesus. Ya di mana ilahinya? Tubuh Ingat. manusianya yang berkeringat, tubuh manusia. Terus ilahinya mana? Ilahinya dia kemana? Keluar dulu ilahinya. Ada. Yesus tahu. Yesus tahu bahwa sudah tiba saatnya untuk Kalau dia ada disalibkan. ilahi, Sehingga Yesus ketakutan. ingat. Karena di Rohnya dalam Yesus. diri Yesus ada tubuh manusianya. Apanya yang ilahi Yesus? Apanya yang ilahi? Roh. Rohnya. Berarti kalau Yesus ini masih berdoa segala macam, rohnya masih ada di tubuhnya. Berarti roh ilahinya ada. Roh Berarti ilahinya ada. konyol kalau ada roh ilahinya, tapi dia ketakutan. Konyol ini imanmu, Pak. Imanmu konyol. Ketakutannya adalah tubuh. Halo, ya, Lah. boleh mas. Kan rohnya itu yang memberi instruksi, Pak. Roh Bunda, kita itu Bunda, kalau kita Bunda, mati, bagaimana mungkin Allah, tubuh ini takut? Sebentar, dengar. Song. Bunda. Sebentar, Song. Pak, kalau tubuh ini mati tanpa roh, tubuh mati. Bagaimana mungkin tubuh ini ketakutan tanpa roh? Karena kau mengimani tubuh Yesus, roh Yesus adalah roh ilahi, harusnya dia nggak usah takut. Kalau roh ilahi ya, harusnya nggak usah takut, dia nggak usah ketakutan. Ya, dia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Ini kenapa Tuhanmu segininya ini Tuhanmu ini? Hah? Iya, Roh karena Yesus kok dia kau Allah imani? yang adil. Bunda, Datang kalau kau lagi jadi Allah yang dengar adil. dulu nih, kalau kau Apalagi jadi kau manusia bilang dan ini jadi Allah yang iblis, adil pula. gue tanya, Allahmu seenak jidat aja masukin orang Ini dulu selamat kau dan selesaikan. selamat. Song, kalau kau bisa lolos Iya. dari sini, baru kau bisa banyak ngomong ya. Kalau kau nggak bisa Ya, lolos dari iya, sini, dengar dulu. jangan banyak Saya bacot. suruh Allahmu Bunda. dari mana? Baca, Loloskan itu dulu ada ini. prosesnya. Kenapa? Pertanyaan saya, kenapa Tuhanmu ketakutan sama ciptaannya? Kenapa dia ketakutan? Tubuh manusianya yang ketakutan, Mbak. Lah kan itu ada roh. Rohnya kan roh ilahi yang menggerakkan Harus tubuh ini kan dong, adalah roh. Emang Ini, Yesus Bunda. bisa bergerak tanpa roh? Emang Gini, tubuhnya Bunda. bisa ketakutan tanpa roh? Enak Emang apa ada kalau mayat kamu yang bisa ketakutan? selamatin orang, ya kan? saya kasih tahu. Ada mayat yang ketakutan kah? Ada mayat yang ketakutan? Ada berita Jangan bahwa nyerocos, ketika Mbak, jangan kebakaran terlalu nyerocos. Kasih 5 kesempatan mayat untuk melarikan kita diri. menjelaskan. Salah. Jadi kemana kayak keilahian tanya. ini? Iya, Kalau saya dia tanya. Tuhan, bro, Allahmu hakim yang otakmu luruskan. Dengar Kalau dulu. Tuhan Yesus itu Tuhan, bagaimana mungkin malaikat yang memberinya kekuatan? Malaikat memberi kekuatan Sudah kepada dijawab Tuhan. kok, Mbak, dari tadi ini kok gak ngerti-ngerti, Mbak.
Lihat kau jelaskan kenapa? Kenapa? Dari proses dikandung di dalam Maria saja, di dalam diri Kenapa kau lari ke Maria? ada tubuh Siapa pula yang manusia bahas dan Maria? roh. Saya tidak bahas Maria. Saya bertanya-tanya. Kok Saya Tuhanmu membuka ketakutan? wawasan untuk Mbak memahami. Mbak hanya Tuhan cuma apaan? satu ayat. Salah. Tuhanmu ketakutan Tidak bisa nih. seperti itu. Nih bukan satu ayat ini loh. Maka seorang malaikat dari langit Iya. menampakkan diri kepadanya Itu untuk tubuh memberi. manusianya yang ketakutan. Titik. Kemana keilahiannya? Katamu rohnya Yesus, roh ilahi. Masih Di ada mana di situ mungkin kok. tubuhnya? Pakai otakmu bro. Nyatanya ketika Pakai Yesus, otakmu Yesus bro. menyerahkan Bagaimana mungkin nyawanya, bro? pada hari yang ketiga, Bagaimana dia bangkit dari mungkin antara orang mati. Berkuasa jasmani kok lebih Yesus dahsyat merasakan dari semua. bro. Bagaimana mungkin jasad Yesus merasakan ketakutan kalau tanpa roh? Karena ada rohnya yang kau imani itu roh ilahi. Pertanyaannya, roh ilahi kenapa takut kepada ciptaannya nih? Kalau Yesus ini ada roh ilahi, ciptaannya ini loh. Takut. Makanya Mbak salah menafsirkan ayat itu. Loh kok siapa yang menafsir? Nggak ada menafsir, ini data Di ini situ data. bukan Yesus takut kepada malaikat. Oh ini apa? Berarti ini bohong. Iya sangat ketakutan. Yesus bukan. Yesus masa orang memberikan ketua pemahaman Mbak, logika Mbak. Ketika ketika Mbak ada di dalam Minum dulu, kondisi keadaan- minum lagi, Dengar, saya minum lagi jelaskan. dulu, minum dulu, Ketika minum. Mbak di dalam keadaan terjepit, ada orang yang menolong Mbak. Masa Mbak takut ke orang yang menolong Mbak? Nah ini kan Kalau menurut logika Tuhan. Mbak, makanya ayat itu, ketakutan yang di dalam ayat itu, jangan bukan kau ketakutan. samakan aku Iya, dengan saya jelaskan. Tuhanmu. Saya lebih tahu kok Alkitab Ini Tuhan, yang menjelaskan ingat. kembali ke saya. Ini kan Makanya Tuhan. Kenapa kau samakan dengan ini Tuhan ini yang kita bahas, Tuhan saya ketakutan. paham apa yang Mbak pertanyakan. Tetapi Kenapa Tuhanmu? kasih waktu untuk saya menjelaskan. Karena Dari Mbak tadi sudah persaat salah dikasih memahami, waktu. salah menafsirkan apa yang Siapa yang menafsir tertulis di Bang? dalam Ini situ. masih Iya, data-data saya ini. Masa luruskan kok pemahaman Mbak. nggak bisa kau bacalah ini. Iya sangat ketakutan. Iya, Mbak bisa Makin baca kok, tapi bersungguh-sungguh Mbak berdoa. tidak bisa memahami. Makin Salah. bersungguh-sungguh berdoa. Wih berdoa Iya, makin. Mbak bisa membaca tetapi salah memahami. Lah, Mari saya jelaskan. maksudmu Mari kalau saya dia kasih paham. maksud kamu Jerry, maksud kamu kalau ketakutan itu apa? Apa kalau ketakutan? Oke, Bergembira. saya jawab. Diam. Bisa diam tidak? Saya jawab. Emosi dia. Mbak tarik tidak, Mbak tarik waktu terus dari tadi. Saya driver, saya bawa rental. Ya urusanmu itu kau bawa rental pesawat kayak urusanmu. Iya, kok Mbak masih ulang alik sudah dijelaskan dari tadi kok. Iya, nanti kan kalau tidak kelar-kelar kan nanti dikatakan lari lah, apalah kan. Saya tidak suka seperti Gini itu, bro, Mbak. gini bro, oke itu imanmu ya. Tapi gini, sebelum saya tutup layar ini, saya ingin berkata begini ya, begini bro, pakai akal kita ya. Tuhan itu maha kuasa, maha segalanya. Oke, Nggak mungkin Tuhan ya. takut sama ciptaannya. Tidak mungkin Tuhan itu diberi kekuatan oleh ciptaan yang nggak mungkin, nonsen ya. Jadi imanmu itu bro, coba pikirkan lagi, baca baik-baik lagi Biblemu ya. Karena persyaratan Yesus sebagai Tuhan tidak memenuhi standar. Tidak memenuhi standar Yesus sebagai Tuhan ya. Dia ketakutan, dia diberi kekuatan oleh malaikat. Malaikat ini kan ciptaan Tuhan ini. Tapi Iya, justru saya malaikat sudah memberi jelaskan di kekuatan. Mbak. Ketakutan di dalam hal itu Udah, bukan nggak ada kau ketakutan jelaskan. kepada malaikat, kepada Nggak ada malaikat, kau jelaskan. Mbak. Ketakutan Nggak ada. karena waktunya sudah dekat. Mau Loh, kok waktu disajikan. sudah dekat? Dan Nah, apa ketakutan dalam hubungannya? hal ini, ketakutannya Apa tubuh jasmani Mana Yesus di sini? yang ketakutan. Mana di sini Yesus ketakutan karena waktu sudah dekat mana? Mana? Nggak ada yang kau omongkan itu bacotan melulu. Yesus berdoa. Nggak ada. Karena dia tahu Ya, Yesus berkuasa. Berdoa Dia artinya ilahi. Dia Yesus tahu. kalau Waktu itu sudah Yesus dekat mau bermohon ditangkap. Abang, kalau Yesus bermohon berdoa, ingat tubuh Yesus 100% manusia, 100% ilahi. Di dalam tubuh Yesus ada ilahi. Ngapain dia bodoh-bodoh berdoa lagi kalau Iya, dirinya tetapi adalah di ilahi? dalam tubuh Yesus Oke? juga ada tubuh jasmani manusia. Iya yang jasmani, disalibkan. tapi rohnya adalah ilahi seperti kau bilang. Iya, Rohnya adalah dan ilahi. tubuh jasmaninya Kalau mau rohnya, disalibkan. kalau rohnya adalah ilahi, Iya, ngapain dia dan tubuh ketakutan? jasmaninya Ngapain dia mau berdoa? disalibkan. Inilah namanya imanmu, iman buta. Jadi kau jadi omongkan, harus tidak selaras, ada. jangan kasih pila-pila, salah. Ya kenapa Nanti- Tuhan nanti ketakutan? nggak Kalau dia, paham kalau nanti. Yesus itu Tuhan, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia ketakutan? Kenapa?
Ingat ya, Ingat, Pak, ya. Lukas Mbak, 11. Mbak, Setelah ingat, lahir tidak boleh Kristus menghujat. Tuhan Tidak di boleh. kota Daud. Kalau dia Tuhan, kenapa dia ketakutan? Oke ya. Kenapa Ya. kalau dia Tuhan, kenapa malaikat yang memberinya kekuatan? Ini kan kopla ini imanmu. Belajar lagi Ya. Bang ya. Ya. Belajar lagi baik-baik. Malaikat yang memberi kekuatan kepadanya. Memberikan Oke. kekuatan kepada tubuh jasmani Yesus. Ada di sini jasmani. Ingat, Yesus Ya. konsepnya Kan 100% tidak ditulis. manusia, Kan- 100% ilahi. Iya, Rohnya kau kan bilang ilahi. tidak Tanpa mungkin roh, ditulis di manusia situ bahwa mati, bro. malaikat Tanpa memberikan roh. kekuatan kepada tubuh jasmani, kan tidak mungkin. Lah, kan dia ilahi, rohnya kan ilahi. Yang Iya, menghidupkan tetapi Yesus tubuh rohnya. jasmaninya adalah manusia. Loh, yang memberi Roh kekuatan ilahi, tetapi kalau tubuh manusia jasmani adalah manusia. kalau Dan manusia tidak ada rohnya itu mayat. Udah tubuh metong. jasmani manusia itu adalah lemah. Di Yang dalam memberi Alkitab karena juga Yesus tertulis, Bang, karena Yesus ada rohnya, makanya dia ada roh perasaan penurut, ketakutan. tetapi daging lemah. Ada Di dalam peluhnya Alkitab titik. tertulis, Aduh ini roh kacau penurut tetapi ini. daging lemah. Dan yang lemah di sini, ketakutan di sini adalah daging atau tubuh Kan manusia. rohnya adalah Yesus. Tuhan. Rohnya Ya, Yesus roh adalah ilahi. penurut, Yang memberi orang tetapi hidup daging adalah lemah. roh. Bisakah kau Bapak hidup dapat tanpa roh? baca ini kan? Jerry. Kau bisa hidup tanpa roh? Makanya Bisa kau saya hidup mau tanpa roh? sampaikan. Ya. Bisa kau Makanya hidup tanpa roh? Dengar dulu, saya tanya dulu. Bisa kau hidup tanpa roh? Roh Yesus kau sudah mengimani roh Yesus adalah ilahi. Iya, iya. Dan yang mati di sini adalah tubuh jasmaninya. Dan yang ketakutan ini, yang ketakutan yang ditulis di dalam situ adalah ketakutan tubuh jasmaninya. Mana di sini ketakutan tubuh jasmaninya? Yang di sini dikatakan, iya Di dalam sangat diri Yesus ketakutan. ada Gak ada di roh sini dan tubuh jasmani jasmani. rohani, nggak ada, nggak ada di sini ya, nggak ada. Terus kalau Intinya, menurut Mbak, di dalam manusia itu hanya roh saja, tidak ada tubuh jasmani. intinya, kau Tidak bilang seperti itu. roh Tidak bisa Yesus seperti adalah itu. roh ilahi. Ya, Kalau tetapi tidak ada tubuh- roh tubuh ilahi di dalam jasmaninya tubuh adalah Yesus, tubuh manusia. dengar Dan dulu. yang ketakutan di situ adalah tubuh manusianya Yesus. Kan rohnya ilahi. Yang bisa membuat jasad ini Rohnya ketakutan tidak karena mati, ada rohnya. Mbak. Rohnya tidak mati. Roh Allah tetap ada, digantung di atas kayu salib. Aduh. Jadi gini ya, inilah koplaknya iman mereka ya. Tuhan kok ketakutan, Tuhan kok diberi kekuatan oleh malaikat. Malaikat ini ciptaannya ya diberi kekuatan. Itu tandanya Yesus itu manusia bukan Tuhan. Kalau dia manusia ilahi, ngapain dia pakai yang takut diberikan segala? kekuatan. Ngapain? Makin bersungguh-sungguh berdoa. Sili Tubuh Kalsedon melahirkan manusianya bahwa yang ketakutan, karena yang disalib adalah tubuh manusianya. Nah, ilahinya mana? Mereka Ilahinya tidak mana? pernah menyalibkan rohnya Tuhan. Yang Ilahinya disalibkan di mana? atas- yang Apakah disalibkan di jasad atas- ini bisa hidup tanpa roh? Apakah Yesus bisa hidup tanpa roh? Bisa merasakan sakit ini ketakutan tanpa roh? Rohnya roh Allah. Ya, kalau ada roh Allah, dablek, pasti tubuhnya juga itu merasakan tidak kesakitan. Tapi faktanya, Yesus ini bersungguh-sungguh berdoa, dia ketakutan. Kalau rohnya roh ilahi, tentunya ya dia bisa mengatasi segalanya ini, nggak usah Sekarang ketakutan. begini. Saya mau Bagaimana? pertanyakan. Apa kau pertanyakan? Ketakutan itu bisa dilihat dalam yang tertulis di dalam ayat itu. Ini apa ini? Kamu buta ini? Ya. Pasang matamu. Plototi Ketakutan ini, itu bisa dilihat. Plototi Ya, matamu ini. ya, maksudnya bisa dilihat dengan kasat mata. Maksudnya arti ketakutan itu. Ini dia menyampaikan bahwa dia ketakutan ini. Iya sangat. Bahkan ada kata sangat. Ketakutan hanya bisa dirasakan dan dirasakan oleh tubuh. Ya kalau tidak ada roh, masa bisa merasakan dablek? Masa ada mayat kesakitan? Di mana otakmu itu? Kan Yesus masih Diskusi pakai otak. Kalau cuma roh, cuma tubuh, kalau cuma jasad, tubuh, dia tidak merasakan sakit. Karena ada rohnya di dalam. Jeffrey, adakah mayat pernah ketakutan? Ada mayat. Kau pernah dengar mayat ketakutan? Kau pernah dengar itu mayat ketakutan atau jasad ketakutan? Iya, Justru kan karena tidak. ada rohnya, Yesus mengalami rasa takut. Yesus diberi kekuatan. Kalau tidak ada rohnya di dalam tubuh Yesus, itu namanya mayat. Gak mungkin mayat takut.
Ya, nggak ada mayat melarikan diri dari kebakaran, nggak ada. Iya. Di sini Ketika tertulis Yesus mati pun Yesus sangat rohnya tetap ketakutan. ada. Yesus mati, tubuh jasmaninya mati dan dikuburkan, tetapi rohnya Kenapa kau masih tetap ke ada. kuburan dulu? Kenapa Iya. kau ke Ya, kuburan? maksudnya kan saya mau kasih paham ke Mbak bahwa ketika hanya tubuh manusianya yang dikuburkan, tetapi Ketika dia rohnya tetap takut, ada Jerry, dan dia Jerry bangkit pakai pada hari pakai ketiga. akalmu dulu, Jerry. Ketika Yesus Saya pakai takut, kok. ilahinya mana? Ketuhanannya mana ketika dia takut? Ketuhanannya mana? Yang takut adalah tubuh jasmaninya. Lah, yang membuat ada rasa di tubuh jasmani ini adalah roh. Kalau nggak ada roh di tubuh Yesus, nggak mungkin dia merasakan ketakutan. Iya. Tolol kali Tetapi kau kan- ini. Masa ada mayat Iya. rasa takut sama mayat? Iya. Ketakutan yang dimaksud di situ itu karena Yesus tahu bahwa waktu untuk ditangkap dan diselipkan sudah dekat. Oke, kita udah kau bingung di sini. Ketika Yesus ditangkap, ya artinya gini nggak bener ya, keimananmu di sini amburadul ya, nggak masuk akal. Nah, Tidak. ketika Yesus ditangkap, yang dibunuh apa? Yang disalib apanya? Tubuh. Nah, kalau tubuh yang disalib, ya dengar ya oten-oten, kalau tubuh yang disalib berarti tidak memenuhi standar penebusan dosa. Karena semua tubuh itu, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa itu di Roma, kata si Paulus Bota. Ya. Tubuh itu manusianya, kalau manusianya yang mati terkutuk itu berarti tidak jadi penebusan dosa. Karena Yesus sebagai manusia Ya, sudah justru itu terjalan yang apa dosa. Mbak katakan itu. Apa? Tubuh manusia itu yang harus jadi karya penebusan. Sedangkan Iya, rohnya kalau roh manusia Allah. yang mati, semua manusia sudah Kalau jatuh ke roh dalam Allah. dosa. Kalau roh Masa orang berdosa menjadi kalau roh penebusmu? Tuhan mati di atas kayu salib, bagaimana dengan kita? Rohnya tidak mati kembali, tubuhnya yang Terus? diselipkan. Terus kalau Iya, tubuhnya, yang kalau penebusan tubuhnya adalah ini tubuh bisa jasmani kasih data ya. Yesusnya. Kalau tubuhnya yang mati berarti tidak ada penebusan karena semua manusia ini kan tubuh. Kalau semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa, terus kau imani yang mati itu tersalib adalah tubuh manusianya, ya batal penebusan dosa. Karena semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Itu kata si Paulus Bota di Roma. Paulus ya. Kita bukakan Sekarang dulu. gini, pertanyaan saya satu, Mbak. Mbak percaya bahwa Nabi Isa adalah hakim ketika hari kiamat? Hakim lagi. Maksudnya, Nangis lagi kau, nangis yang lagi menghakimi kalau kau manusia, anggap hakim. ya, yang menghakimi. Mbak percaya ini tidak? Ketika hari kiamat itu datang. Apa ini kita bahas, hakim atau Tidak, penyelidik? maksudnya kan saya mau buka pemahamannya Mbak. Nih, saya kasih lihat ya kalau bicara hakim ya. Kita bahas hakim. Oke, Aduh. kita bahas Atau hakim. bagaimana ini? Mungkin ada ini Bang Hos minta maaf untuk Kau usah dulu, hakim dulu, jangan dulu kabur. Hakim dulu kita lihat. Kau nekat sekali tentang hakim-hakim ya. Kita bahas hakim. Oke. mau kerja Mbak, masih ada waktu. Satu aja Bang. Nah ini kita bahas hakim ya. Ini Oke, kita bagaimana? bahas Mungkin ada hakim. teman-teman Kristen ada yang bisa bantu, bisa ganti saya. Kebetulan kan ini untuk rental mobil ini kita Bonek mencari friend. hidup. Satu juga, lagi Pak. Bang, Oke lah satu kita. lagi baru selesai ya, satu lagi. Nah, Oke. satu lagi. Oke. Nah, kita lihat di ini. Coba Bang buka Matius 19:28. Coba buka. Mbak, Ada baca Bang. saja. Nanti Oke, kalau memang Saya buka ya, Matius 19. Saya buka biar kita ada data lah. Paling malas kalau cuma bacot tidak pakai data. 19:28 ya. Nih kita. Wah selalu tapi tidak usah terlalu panjang ya Mbak ya, nanti kalau memang ini nanti ini. mungkin ada teman-teman yang Enggak bisa panjang. ini bisa Nih. bantu ini saya Bang. kerja dulu Mbak nanti. Oke, ini aja satu data ini. Aduh kok kabur nih. Nih. Iya. Matius 19. Kata Yesus, ini tinta merah ya Pak ya, Bang Iya, ya, iya, Bang. iya. Ya. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia, masih anak manusia nih loh, ketika penciptaan kembali itu artinya sudah kiamat terjadi ya, semua dibangkitkan. Ya. Ketika penciptaan kembali, apabila anak manusia, jadi Yesus ini masih anak manusia, bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, muridnya ya, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel.
Anda suku Ya. apa, bro? Ya. Suku Israel. Yesus itu nanti akan menghakimi ke-12 suku Israel. Anda nggak masuk hitungan. Ya. Sorry menyori, Anda tidak masuk hitungan. Menghakimi ke-12 suku Israel. Ini ketika penciptaan manusia ya, penghakiman. Anda tidak dianggap oleh Yesus. Makanya Yohanes 7:23 kalian akan diusir. Enyahlah kalian daripadaku. Engkau sekalian pembuat kejahatan. Engkau akan diusir. Karena Yesus itu akan menghakimi ini ke-12 suku Israel. Anda suku apa, bro? Nggak masuk, sorry menyori. Itu Ya. di apa, Mbak ya? Itu sebelum Itu, Yesus. mati. Itu Nih. itu kan sebelum Yesus mati. Nah ini dia berkata nanti setelah penciptaan Yesus kembali. sementara mengajar. Iya, Tentang dia firman mengajar, Tuhan. Oke menyampaikan kepada muridnya Iya. ini. Oke Ketika lah. penciptaan kembali, Oke. dia hanya akan menghakimi ke-12 suku Israel. Iya. Anda tidak masuk hitungan, bro. Sorry Iya. menyori. Makanya di Matius 7, ya, Oke. kata Yesus, yang memanggil Yesus Tuhan, Tuhan akan diusir. Enyahlah kau daripadaku jeri. Engkau Iya. pembuat kejahatan. Begitu, bro ya. Iya. Oke. Tapi saya lebih percaya ketika Yesus setelah mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis itu, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus bangkit dari kematiannya pada hari yang ketiga, dan Yesus mau terangkat ke surga, apa kata Yesus di situ? Pergilah, jadikanlah semua bangsa. Saya Nah, juga berarti- termasuk di dalam itu, Bang. Berarti Yesus pelin-pelan. Dia berpesan Itu, Bang. kepada muridnya, jangan menyimpang kepada bangsa lain. Sekali lagi aku kasih tahu ya, itu yang kau ungkap tadi itu manuskripnya tidak ada, itu tambahan. Kalau betul Yesus memerintahkan jadikan semua bangsa muridku, terus di tempat lain kita tunjuk data ya. Di tempat lain dia berkata, jangan kalian menyimpang kepada bangsa lain, tapi pergilah kepada orang Bani Israel. Bentar ya. Abang ini memaksa kali ya jadi mau diperhatikan. Tidak Yesus. juga kan. Maksudnya kan kita memahami Alkitab ini, kita jangan Ini kita lihat ya. satu-satu. Kita lihat. Sebentar Bang. Data bagus Bang. Kalau cuma asumsi. Ya. Oke, ini data Bang. Matius. Nah, kita pakai data-data lah supaya srek gitu loh. Nah, Ya. ini kalau kau sampaikan tadi itu bahwa kau gembira karena diperintahkan sampaikan kepada seluruh ini ya. Jangan dulu terlalu gembira. Di sini Yesus berpesan ya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Ya. Jangan kepada bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini Anda nggak masuk. Kalau Anda mengimani yang tadi yang Anda sampaikan karena itu tambahan, berarti Anda mau mengatakan Yesus pelin-pelan. Di sini dilarang menyimpang kepada bangsa lain. Tempat lain, di ayat lain, di data lain dia mengatakan pergilah ke seluruh bangsa. Siapa yang mana yang Oke. benar di perintah Yesus? Saya jawab satu kali dan saya minta pamit ya, Mbak ya, dengan Abang host, teman-teman semua, mungkin ini. Jadi saya percaya, saya yakin bahwa ketika saya mengikuti Yesus, percaya kepada Yesus, saya sudah terhitung sebagai umat Israel itu. Ya, mana untuk datanya? semua. Mana datanya itu yang kau sampaikan mana? Ya. Ketika kita Mana? percaya kepada Yesus, berarti kita adalah bagian dari Yesus. Ya Kristus. mana datanya Bang? Tunjuk data dulu, baru kau ngomong. Dari tadi Yesus, nggak ada data. Yesus mau bangsa apapun dia, Aduh. tetapi dia mengatakan bahwa ketika kita percaya kepadanya, kita akan selamat. Percaya Kita sebagai tidak apa akan dulu? binasa. Percaya sebagai apa Bang? Nggak ada di situ percaya sebagai Tuhan. Percaya sebagai utusan karena Yesus berkata dia utusan. Nah di Saya sini ya, percaya sebagai- ini akan menyakitkan Bang ini ya. Saya Ini akan percaya menyakitkan. karena Yesus dengar dulu. berkuasa. Nggak ada akan lihat Yesus Tuhan nggak ada data. Nah. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan telah dijanjikannya
Allah atau Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Bagi orang Israel, juru selamat bagi orang Israel. Anda tidak masuk, bro. Sorry menyori, nggak masuk kalian. Suku Anda apa? Orang Israel yang diselamatkan nih, juru selamat bagi Yesus, orang Israel, iya. yaitu Yesus. Tetapi di ayat lain, Nggak ada Yesus kata berkata- tetapi, nggak ada. Di sini yaitu Yesus, yaitu di pagi. di Ini ayat, ada di kata ayat bagi. lain Yesus berkata. Nggak ada. Kecuali kau edit ini. Di sini bagi Tidak, ya, bukan. bagi. Bagi di sini. Bukan Nah, maksudnya ini. yang ayat yang itu. Ya berarti ini bagi orang Israel. Juru selamat bagi orang Israel. Ya. Tidak ada tertulis bagi seluruh bangsa, nggak ada. Bagi Iya, orang Israel. Di dalam Yohanes Yesus berkata, siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai Tuhan. Tunjuk data. Siapa percaya Yesus sebagai Tuhan akan diselamatkan. Bahkan di dalam Matius 7, 21 sampai 23 kalian akan diusir. Yang memanggil diriku Tuhan, Tuhan akan diusir. Mau tengok Pak. lagi tuh? Dengar, oke, sudah, saya mau jawab. Pak. Jangan sudah. Kau tunjuk Ya, lagi sudah, bahwa maksudnya- kau tidak, jadi maksudnya saya mau kau jawab, akan Mbak. diusir. Kau tunjuk lagi ya. Yohanes Oke. itu kau tunjuk. Oke. Kau tunjuk lagi. Berarti di sini kau sudah lihat ya, Yesus Ya. juru selamat bagi orang Israel. Anda siapa, bro? Nggak masuk ya, sorry menyori ya. Saya pengikut Yesus, saya terhitung di dalam umat Israel itu. Nggak ada di situ. Mana kau? Mana saya kau umat menginginkan Israel? Yesus, berarti Ngaco. Yesus menginginkan saya juga. Ngaco kau. Mana. Aduh. Tidak. Nggak ada. Yesus berkata, aduh terlalu Nggak banyak ayat. Nggak ada. Yesus itu untuk Bani Israel. Kalau kita menyangkal Yesus, berarti Yesus juga akan menyangkal kita. Nih, menyangkal sebagai apa? Ada Kalau kau menyangkal ayatnya. sebagai kalau kau tidak menerima Yesus sebagai Mesias utusan Rasul, kau akan ditolak. Tapi kalau kau menerima Dia sebagai Tuhan, kau akan dikutuk, ditolak ya di nih ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenalmu, Jerry. Enyahlah kau daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Miris nih, kalian akan diusir. Coba baca ayat yang 21. Lah, 21 apa? Iya, coba dibaca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen, ya, orang Islam nggak ada. Baca yang ayat yang di atas, karena tidak bisa mencomot satu-satu ayat begitu, Mbak. Siapa yang mencomot? Ini endingnya kita Maksudnya ambil. kan dari Ini. atas. Ini. Di dalam Bukan. ayat Alkitab itu. Apalagi mereka kau di saling atas, berkaitan. Pohon, kalau kau ke pohonnya, kalau kau bahas Iya. pohon, kita bahas lagi si Paulus Botak. Kita endingnya Nah, aja itu. kita ambil ini. Masa- Ini. Enggak, Bukan enggak setiap itulah. orang. Makanya salah di situ. Masa yang Mbak- memberi Mbak pengajaran, yang menggunakan memberi ayat di bawah ini untuk pohon, menyerang. pohon. Terus? Nih, Iya. pohon. Kalau pohon, siapa yang mengajari Kristen? Tentu si Paulus Botak. Kita bahas kok lagi di situ? panjang lagi. Mbak baca di apa? Siapa yang Itu kan Mbak mengajari? baca di Siapa yang Matius. membawa Kristen? Kenapa Siapa yang harus- membawa Kristen? Saya tanya kau, siapa yang membawa Kristen? Yang Apa menulis Yesus di situ atau Paulus? Siapa? Yang menulis Siapa itu yang kan membawa? Matius. Ini tidak mungkin pohon yang baik itu Terus menghasilkan harus- buah aduh, yang tidak bisa baik. seperti Pohon. ini. Nah ini nggak usah ke situ pohon-pohon lah. Nanti kita bahas lagi pengajaran. Kita ke sini aja ya. Ini kita Bukan terlalu- setiap ini orang yang sudah berseru terlalu kepadaku jauh. Tuhan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Tentu kau Kristen pemakan babi toh yang memanggil Yesus Tuhan. Ya akan tidak semua yang masuk ke dalam surga, melainkan dia Seharusnya yang Mbak melakukan. Percaya sebagai apa? Orang yang baik, yang menghasilkan buah yang baik, itu yang ketika Udah berseru ditunjuk kepada tadi, bahwa Yesus Tuhan, itu, Tuhan. Yesus itu juru selamat maksudnya bagi seperti itu. Israel. Makanya dibaca dari atas, Mbak. Seperti Aduh, itu. Saya kok mau dibaca menjelaskan dari hanya- udah jelas. Oke lah. Mungkin ada teman-teman yang bisa bantu menjelaskan tentang ayat itu. Itu dibaca dari atas. nggak ada yang bisa lolos. Terus jelaskan mungkin, Mbak. Nanti saya percaya bahwa nanti Mbaknya mengerti. Jadi ini waktunya ini saya Ini terakhir bekerja. nih. Terakhir nih. Aduh. Terakhir nih. Nih. Udah setengah tujuh, Ini Bang. bagus nih. Ini Nanti deh. saya Nih. Ini Bang, ya ini terakhir ya. Tapi terlepas itu ini imanmu. Cuma kita tunjuk data lah ya.
Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan anak mana dia? Aduh, bukan ini. Gimana? Bukan. Aduh, kabur lagi. Aduh. Belum. Sampai minum dulu. Tidak, masalahnya ini kan bekerja Mbak. Saya tidak ragu kok. Buat apa kita Nah, harus? ini terakhir nih, Ya. Wahyu 75. Nah. Nih. Kan Nih. masalah iman ini kan tidak mungkin serta-merta saya seandainya betul dan saya menyatakan apa yang Mbak sampaikan betul terus saya langsung mualaf, kan tidak mungkin. Gak apa-apa, Di jangan sini mualaf, kita, gak apa-apa. di sini kan Nggak kasih usah. mengeluarkan pendapat pemahaman Mualaf, Bang. masing-masing tentang keimanannya. Mualaf itu nggak boleh kita buat-buat ya, itu hidayah Ya. dari Allah. Nah, Ya, ini. seperti Nah, itu. ini. Jadi di sini kita hanya ini saja. Jadi saya tidak perlu harus katanya Nggak takut lah perlu, atau Bang. apalah. Saya tidak perlu Mualaf dengan itu lah. hidayah, iya hidayah dari Allah itu mualaf. Ya, Jadi mualaf seperti kalian itu. ya. Karena kalian masih doyan babi, nggak bisa lah kalian jadi nih. Dan temboknya Babi besar. enak kok. Ya Bang, oh nggak apa-apa, no problema. Dan temboknya besar, ini cerita tentang surga ya, surga. Dan temboknya besar, ini di Kristen ya, di Wahyu 21. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Ini gambaran di surga ya. Pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dijaga malaikat ini pintu-pintu gerbangnya, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Jadi pintunya ini Pak Ajeria sudah tertulis masing-masing nama 12 suku Israel. Ya. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah barat, di utara sekian sampai 12. Dan di setiap pintu itu tertulis ke-12 nama suku Israel. Nah, Anda mau kemana? Misalnya Anda di hari kiamat ya udah dibangkitkan, dihakimi. Anda pun tidak dihakimi oleh Yesus, enggak dikenal, Anda akan diusir. Kemudian Anda mau masuk ke pintu ini, pintu sebelah timur tertulis misalnya nama suku Yehuda. Anda ditanya, bro siapa? Saya Jerry. Dari mana asalnya? Dari Indonesia. Lah, Indonesia. Coba tengok di atas. Ini untuk suku Israel. Anda nggak masuk. Anda dilempar ke neraka. Nggak masuk hitungan Anda. Ini ke-12 suku itu. Ya, itu oke lah Mbak. Oke, jadi seperti ini Mbak ya. Urusan ke-12 suku adalah urusan Tuhan. Urusan. Tugas saya adalah saya tidak menyangkal Yesus. Karena ketika saya menyangkal Yesus, berarti Yesus akan menyangkal saya. Terima kasih. Saya rasa waktu sudah terlalu ini. Makasih Mbak ya. Jadi Itu poinnya hanya terakhir, jawaban oke cerita Bang. saya. Poinnya terakhir, poin terakhir Bang. Oke lah, Anda saya tidak mau melihat kedua belah suku itu. Saya saat ini saya hanya melihat Yesus. Kasihan ya, Saya cuma hanya iman. percaya Yesus, apa yang dikatakan Yesus, bahwa ketika saya menyangkal Yesus, berarti di hari kiamat Yesus akan menyangkal saya. Ini Anda Terima tidak masuk kasih. hitungan, Pak. Oke. Tadi udah kutunjuk data ya. Siapa yang dihakimi Yesus ya? Siapa yang dihakimi Yesus sudah kutunjuk data ya. Dia akan menghakimi Oke. 12 suku Israel. Anda nggak masuk. Itu data di ya, Bible kecuali itu diedit. itu bisa Kecuali diedit dijelaskan, lagi, cuma nanti dirubah. makan Oke, kalau waktu, Mbak. dirubah Oke. ya lain Oke. problema kalau dirubah, Pak. Dan ingat oke ya, lah, oke lah. Bapak Itu bisa tidak dibahas, mendapat cuman tempat. waktunya terlalu. Saya memang saya ada mau kerja. Ini minta maaf karena saya di Indonesia Timur. Saya sekarang waktunya sudah 6:30. Jadi Jadi ingat Pak ya. minta maaf. Oke. Sebelum Minta turun Pak, maaf. sebelum turun Ya. Pak, poin terakhir Pak sebelum turun, Yesus itu Pak dikhususkan kepada Bani Israel. Yesus akan menghakimi ke-12 Bani Israel. Yesus itu di surganya Yesus dia mempersiapkan itu untuk 12 suku Israel. Anda tidak masuk hitungan bro ya. Sorry menyori, Anda bukan Bani Israel. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ketika saya ada waktu dan naik room, kita lanjut pembahasan tentang itu Mbak Bunda Rahma. Ya terserah Bang. Kebetulan ya jangan begitu Mbak. Kedengarannya kasar banget Mbak. Tidak boleh. Ya Masku terserah, silakan naik terserah. Kasar banget Mbak.
Makasih, Abang host, teman-teman semua, minta maaf mungkin ada kata yang berlebihan atau ini, minta maaf semua. Saya minta pamit mau kerja. Jadi nanti ada waktu saya naik room lagi. Abang host, makasih banyak.